Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang kawan. Ini cuaca gerimis ya, cuaca gerimis ya. Sekarang kita sedang bersama tim ya kawan, edisi ngecek ombak lahan nih ceritanya. Yang rencana akan dipinjam pakaikan ke kita, HGP lah ceritanya. Kalau boleh kita sebut. Alias hak guna pakai, dan tentunya dengan sistem bagi hasil sesuai persentase deal to deal atas kesepakatan ya kawan. Kemarin setelah melalui perbincangan obrolan yang panjang ya untuk mencari kerakat kemupakatan, akhirnya ceritanya deal ini kawan. Selanjutnya dengan kesadaran masing-masing pihak kita tuangkan dan buatkan MOU-nya untuk proses lanjut lah ke kontrak kerjasama ya kawan, yang mana ini lahan akan di-HGP-kan ke kita, yang mana hasil musyawarah itu ketemu titik terang suatu kesepakatan seperti yang udah jauh-jauh hari kita konsepkan di awal cerita usaha berbudidaya tanaman kelengkeng ya kawan. Persentase cuan atas kode rekening bagi hasil, maka dengan senang hati lahan ini akan kita dan tim OBRM 2B kelola selama ya taruhlah 35 tahunan. Kalau bagus kita bisa maksimalkan di 50 tahunan ke depan ya kawan. Layaknya kontrak sekelas PT-PT lah, kontrak kerjasamanya 35 tahunan. Kalau kita menilik seperti kurang lebihnya kontraknya PT Freeport lah, di atas 2 kali 10 tahunan lah ya kawannya, sesuai visi misi kami sebelumnya ya kawan. Value atau nilai yang ingin kami dapat dan capai, bagaimana dengan proyek ini kelengkeng kita bisa ciptakan setidaknya satu rumah satu sarjana lah. Semoga dan disemogakan ya kawan oleh yang kuasa, amin. Walau ini proyek kedepannya bukanlah proyek yang singkat, kiranya akan memakan waktu yang minimal kategorinya 5 tahunan lah baru ada buihnya. Itu pun baru buih, belum ke inti sari gulanya ya kawan. Taruhlah inti sari madunya bisa icip manisnya dapat di 10 tahunan ke atas lah. Kita sadar kawan, kalau usaha yang basisnya hanya mengejar uang saja, suatu saat akan mencapai titik jenuh, yang mana ketika kawan sudah dapatkan itu, taruhlah target kawan misal saja per bulannya ingin berpenghasilan 10-20 juta lah ceritanya. Ketika itu kawan udah capai dan kawan dapatkan, yang semula kawan rasa itu wah dan luar biasa, lama-kelamaan itu akan menjadi biasa-biasa aja ya kawan. Makanya kalau kawan-kawan juga mengkonsep nih ide suatu usaha, buatlah jika diucapkan di bibir, hati ini terasa bergetar ya kawan. Emang ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Karena apa kawan? Artinya tak bisa simsalabim jadi nih. Belum lagi cibiran orang yang memandang apakah mungkin, apakah berhasil, apakah sesuai, apakah bisa cuan. Apalagi kita kondisi belum pecah telur ya, masih dalam tahap dierami nih ceritanya. Edisi masih merintis ya kawan. Dan ini pun hanya modal keyakinan, dibarengi usaha serta doa, tentunya juga dengan sumber dana keuangan investasi budget bersama investor ya. Di kondisi seperti ini, siapa juga yang mau percaya sama kita ya kawan. Bahkan kalaunya ini terjadi sama kawan-kawan, apakah kawan-kawan mampu menjalaninya? Karena ada statement, usaha yang baik itu tidak ada ya kawan, selain hanya usaha yang dijalankan bersama dengan istri. Ada statement kayak itu ya kawan. Kalau usaha kami ya kayak kami ini, usaha yang bukan beranjak dari hubungan suami istri, di sanak keluarga atau handai tolan pun jauh dari kategori tersebut ya kawan. Boleh dibilang tabu lah masih di telinga orang-orang yang memegang garis besar usaha harus selalu berdua dengan istri. Itu tak salah ya kawan, tapi alangkah baiknya kita coba juga usaha yang dimulai tidak dengan kita sendiri atau bersama dengan istri. Konseplah usaha yang beranjak bisa berempat, berlima, atau berenam orang, sebutlah dengan istilah teamwork lah.
Terus ada lagi kawan ceritanya yang berstatement dan berargumen lainnya yang agak mirip lah, serupa lah ceritanya. Yang kita dengar kalau mau usaha tanam bertanam batang keras, itu konsepnya harus beli lahan dulu, beli tanah dulu, beli sendiri ya gitu maksudnya kawannya. Baru kita tanam kelengkengnya atau jenis tanaman lainnya. Itu hasilnya akan maksimal dan memuaskan. Kacakan genal lah sebutannya, istilah bahasa Banjar kami ya kawan. Kalau ditranslatekan ke bahasa Indonesianya, diterjemahkan, pendapatan atau cuan atau uang yang besar tanpa harus dibagi-bagi lah maksudnya. Oke, itu tak salah juga ya kawan, pendapat yang demikian. Tapi balik lagi, tidak semua kawan-kawan kita beranjak dari level 2 atau di level 3 kehidupannya ya kawan. Yang mana untuk kebutuhan sehari-hari aja kadang-kadang sebagian kawan-kawan kita nih ada yang masih tambal sulam, cari sehari habis sehari lah ceritanya. Ini edisi keresahan hati kawan-kawan kita di lapangan ya kawan. Level cara kita berpikir beda-beda ya kawan, tak ada yang salah. Jika yang satu bilang angka 6 dan yang satu orang lagi bilang angka 9, itu tergantung dari posisi sudut Anda berdiri ya kawan. Artinya tergantung cara kawan menyikapi, menilai, dan memahami. Namanya juga pendapat ya kawan, yang mana yang terbaik itu yang akan kita pilih dan pilih. Makanya sering saya beri gambaran kepada kawan-kawan tim UBRM 2B dan tim lapangan, emang harus beli tanah dulu, hanya baru bisa tanam ini kelengkeng. Lihat posisi seperti PT Telkomsel misalnya, towernya itulah, itu kan juga ceritanya hanya kontrak sewa lahan. Lihat lagi seperti PT Pama lah, PT Sis lah, sub kontraktor yang lainnya ya kawan. Mereka juga ikut menggarap lahan kepemilikan Adaro. Koreksi ini bila salah ya kawan. Lihat juga tuh BUMN, badan usaha milik negara yang lain seperti perbankan dan kantor pos Indonesia ya kawan. Kita ambil aja Bank BRI dan kantor pos tersebut, berapa persen yang benar-benar aset tanahnya nih beli sendiri. Rata-rata sewa sepenglihatan saya selama ini. Koreksi juga bila ini salah ya kawan. Rata-rata mereka yang sekelas PT besar pun berpemikiran demikian, udah yang berlabel pembisnis lah. Ini pasti beranjak dari kontrak lahan dan sewa ya kawan. Makanya ini yang kita adopsi agar nantinya setelah beranjak dari sewa lahan orang, kita bisa beli tanah. Semoga kawan-kawan tergambarkan teknik usaha beranjak dari level 1 lah terbilangnya. Masalahnya ya kawan, kalanya kita nih nunggu beli nih, kapan ketanam ya kawan. Makanya kita sering adu argumen untuk level berpikir ya kawan. Dengan tim, kita beranjak dari level jiwa dagang dulu, baru naik secara perlahan ke level pengusaha. Setelah itu stabil, baru kita upgrade nih diri ini ke level pembisnis. Tapi ini tak mudah ya kawan, dan tak sebentar waktu perjuangannya. Setelah kita saling sharing, ngobrol santai, akhirnya tim berani ambil tindakannya, yakni closing nih, garap ini lahan miliknya atas nama Ibu Yuliawati dan Bapak Sahyuni ya kawan. Beliau pasangan suami istri pemilik lahan ini. Semoga bisa berjalan lancar seperti yang diharapkan, hingga usaha ini sahamnya bisa kita limbahkan dan limpahkan ke anak cucu kita nantinya, walaupun raga ini sudah tiada lah. Ingat kawan, umur tak berbau nih. Jadi apa konsep finansial yang bisa kita tinggal untuk anak cucu istri tercinta kita? Oh ya kawan, belajar dari konsepnya Abdurrahman bin Auf, usaha versi beliau yang pertama kali ditanyakan ialah, tunjukkan aku pasarnya, kata beliau. Bukan tunjukkan aku barang atau bendanya yang mau dijual, tapi kata beliau, tunjukkan aku pasarnya. Maka jika kita siap dagang, yang pertama yang kawan harus tilik adalah pasarnya kawan. Makanya balik lagi, seberapa beken kawan-kawan mampu jualan itu barang. Karena kalau kami sering ngobrol, level pedagang, hal yang harus kawan siapkan mentalnya ialah, pertama membuat itu barang sendiri, kedua menjual itu barang sendiri lagi, dan yang ketiga, kalau kami banjarkan, menyimpuni itu barang sendiri. Contoh nih, misalnya nih, anggap aja
kawan jualan gorengan, kawan harus aduk tuh dagangan dengan gelapung, lalu digoreng, tiiskan. Kedua, kawan harus layani para pembeli sesembari sambil melihat wajan isi gorengan lah. Selesai jualan, apa yang harus kawan-kawan lakukan? Yakni bersih-bersih warung lah dan tutup toko lah istilahnya. Artinya ada 3 kegiatan yang kawan handle secara sendirian. Awal buka toko hingga tutup toko lah. Harus siap ya kawan, karena kita perintis bukannya pewaris nih. Makanya beranjak dari level pedagang nih, pedagang dulu. Hal yang harus kita lakukan berulang-ulang ya kawannya. Harus lakukan sedemikian rupa ya kawan. Makanya jika usaha kawan dagangan udah mencapai 5 tahun nih di satu titik usaha yang kawan geluti, wajib usaha kawan naikkan level ke pengusaha lah. Maksudnya di sini kawan harus pecah 3 kegiatan tadi dengan meng-hire lah seseorang atau mempekerjakan orang lah istilahnya. Jika misal kawan basic ataupun punya nih toko rokok lah atau usaha jenis lain, di sini yang diuji ialah apakah kawan rela mengeluarkan biaya upah nih. Taruhlah upahan itu senilai OMK lah atau UMP atau UMR lah, untuk memberi sebuah harapan kehidupan untuk orang yang ikut kerja dengan kita, untuk kebutuhan sehari-harinya lah. Makanya orang-orang yang berlevel pengusaha ini paham betul beratnya berpikir keras agar usahanya bisa besar dan bisa menggaji nih karyawannya jika posisinya lagi boncos lah. Itu bukan main kawan, beratnya bagi sumber keuangan. Di satu sisi kita harus gaji anak buah nih, di satu sisi kita harus isi modal lagi untuk usaha kita. Beda cerita dengan level pembisnis ya kawan. Rata-rata orang yang berstatus pembisnis, pola pikirnya ialah bagaimana yang bekerja keras itu ialah nominalnya, bukan jiwa raganya kawan. Artinya nominal finansialnya. Kalau masih di level pengusaha, kita masih mikirin nih, dan masih bisa juga turun lapangan bila trouble lah suatu usaha itu. Kalau pembisnis, jangankan turun lapangan, kadang-kadang jumlah produk barang yang kita jual pun tidak beliau gubriskan, karena semuanya sudah beliau percayakan pada pengelola dana untuk suatu usaha yang kita jalankan. Makanya saya sering bilang nih, gaitlah dan bekerja samalah dengan orang yang berlevel pembisnis, berjiwa investor. Anggap beliau itu interesan lah atas sebuah indukan yang mau kita tempelkan dan kita tumbuhkan serta kita besarkan untuk batangan asal bibit kita yang kurang maksimal tumbuhnya misalnya. Mintalah interest itu untuk kawan jadikan bibit unggul. Semoga kawan paham maksud filosofi hidup ini. Karena orang-orang seperti ini paham kawan konsep investasi. Mainnya bukan 1-2 tahun balik modal, melainkan bisa 7-10 tahun baru balik modal. Alias untuk menghitung BIP-nya lah, break even point lah bagi investasian uang yang beliau tanamkan kepada pelaku usaha. Jangan sampai kawan salah gait mitra investor. Karena kalau nggak berlevel pembisnis berjiwa investor, yang dikhawatirkan usaha kawan barulah yang dirintis. Hanya jalan 2-3 tahun lah. Belum lagi dibuahkan misalnya usaha kawan bertanam ini kelengkeng. Dan beliau mau cabut tuh modal. Insya Allah jika rekening keuangan kawan gak kuat dan beliau mau cabut modalnya, akan ambiar tuh pikiran kawan. Makanya kita juga kedepannya akan selektif lah memilah dan memilih orang-orang yang ingin kerjasama dengan UBRM 2B. Karena tanaman kelengkeng ini konsepnya jangka panjang kawan, bukan jangka pendek. Makanya benar kata Mas Arli Kurnia ya, sempat nih ngeliat kemarin tuh, ada suatu prinsip yang kata beliau, dimana untuk mendapatkan uang cepat, bukanlah, ini uang cepat katanya, bukan uang instan ya kawan. Prinsipnya seperti ini ya kawan, beliau ucap, uang cepat nggak mungkin besar dan uang besar nggak mungkin cepat. Karena untuk mendapatkan uang besar perlu perencanaan dan kegiatan yang tidak sebentar. Perlu perhitungan, perlu kajian lapangan, perlu tenaga yang lebih, perlu kesabaran tingkat tinggi, dan lain-lain ya kawan. Dan ini kita buktikan di contoh investasi kelengkeng ya kawan, yang mana ini ceritanya kita jual bibit nih, 1 playback, semayan biji kelengkeng hingga menjadi seedling, lalu diokulasi, menelan biaya tanam 1 hingga 12 bulan pembesaran batang bawah,
atau seedlingnya itu akan memakan biaya Rp5.000 ya kawan. Dan ingat kawan, bisa dijual jika disamakan harga brand-brand penjual kelengkeng umumnya. Taruhlah satu batang itu terjual Rp75.000, maka margin keuntungan atau nilai sahamnya naik sekitar, kalau nggak salah dihitung itu 1.500% ya kawan. Lumayan fantastis lah. Ini patut digaris bawahi. Rugi bila kawan-kawan jumlah perkaliannya sedikit tebaran tanamnya. Karena waktu yang ditempuh tidaklah singkat. 1-2 tahun hanya untuk pembesaran seedling bawah aja hingga diokulasi dan siap dijual pasarkan secara luas. Apalagi nih bertanaman ini kelengkeng ya kawan. 4-5 tahun baru kelihatan hasilnya untuk bisa dibuahkan. Kalau kita simak secara bersama-sama kemarin dengan tim channelnya Mas Adi Raja Lengkeng ya, kita lihat tuh, kita kulik-kulik ya. Ada itu satu channel yang bertutur di channelnya, tanam 500 pohon kelengkeng bisa hasilkan cuan sebesar 1,5 miliar kata beliau. Yang ngomong beliau ya kawan, yang sudah puluhan tahun lah malang melintang di dunia perkelengkengan. Nanti kita tautkan channelnya beliau supaya bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan cuannya dunia perkelengkengan. Maka daripada kita tonton, lebih baik kami juga ikut membuktikan ini kawan. Semoga apa yang kita tonton, kita lihat dan kita kaji ini sesuai lah dengan harapan. Amin ya kawannya. Semoga bisa memberikan gambaran buat kawan-kawan. Jangan ragu melangkah. Tentunya harus dengan perhitungan yang terukur di masing-masing kantong kawan. Sekilas unek-unek kita juga di tim UBRM 2B. Kalaunya kurang serak ya jangan dipakai ya kawan. Tapi kalaunya masuk akal di pikiran kawan-kawan, patutlah kawan pertimbangkan untuk menambah pundi-pundi kerupiahan investasi masa depan yang akan datang. Oke kawan, selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.